kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Pertemuan antara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, dengan Capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, masih terus mengundang kehebohan. Ini baik di media sosial maupun media-media online. Kalau Anda amati ya, perbincangan di media sosial maupun pemberitaan di media massa itu, yang bisa Anda baca lewat kolom-kolom komentarnya, ada perbedaan yang mencolok itu mengenai reaksi dari dua kubu yang berseberangan. Kubu pendukung Anies Baswedan ini mayoritas nampak happy, bahagia, dan menyambut positif pertemuan tersebut. Sementara kubu penentang Anies Baswedan itu tampak sekali kalau mereka sangat terkejut dan bereaksi secara sengit. Menariknya yang bereaksi keras itu muncul dari kalangan para pemengaruh gitu ya, dan ini influencer gitu, dan serta elit politik. Sementara di grassroots itu relatif kelihatannya masih menahan diri, atau kalau komentar tidak terlalu kelihatan gerakan yang masif ya. Yang sekarang sedang trending itu sampai sekarang ini ya adalah cuitan dari bos lembaga survei Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang dinilai nyinyir dan menyindir Anies karena minta bertemu dengan dia. Dibully karena dinilai sebagai figur yang ingin terus menjaga narasi pecah belah bangsa. Begitu juga dengan politisi PDIP Said Abdullah yang menilai pertemuan itu sebagai upaya Anies memecah belah PDIP, sekaligus memanfaatkan Gibran untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas dari Anies Baswedan. Gibran sendiri tampaknya menanggapi santai berbagai komen tersebut. Melalui akun Twitternya, dia malah mengunggah sebuah foto ketika dia duduk sarapan bersama dengan Anies, dan di sebelahnya dia juga mengunggah foto yang lain ini. Ketika ini para mantan presiden dan wakil presiden duduk bersama di forum menjelang dinner KTT G20 yang berlangsung tadi malam di Denpasar, Bali. Nampak di situ ada mereka ini para tokoh-tokoh atau para mantan pemimpin bangsa ini, yakni mantan Presiden Megawati, mantan Presiden SBY, mantan Wakil Presiden Tri Sutesno, kemudian mantan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan juga mantan Wapres Hamzah Has. Dan Gibran memberikan komentar pendek dalam cuitannya, makan. Walau hanya komentar pendek, tapi cuitan dan unggahan foto Gibran itu punya makna yang besar. Kata makan itu terkesan Gibran ingin menyatakan bahwa itu peristiwa biasa, silaturahmi biasa, makan, atau tepatnya makan pagi, sarapan, dan tidak punya tujuan politik apapun selain silaturahmi, dan mendiskusikan pengelolaan sebuah kota sebagaimana yang dia diskusikan bersama dengan Anies. Sementara makan untuk tokoh-tokoh bangsa tadi adalah makan malam ya, dinner di KTT G20. Kedua, ini foto para mantan presiden dan wakil presiden duduk satu meja menjelang makan malam yang disandingkan dengan fotonya itu seolah dia menyampaikan pesan, antas apa bedanya yang dia lakukan ya antara dia bertemu dengan Anies Baswedan, sarapan bersama dengan Anies Baswedan, dan kemudian dengan para pemimpin bangsa ini ya, yang mereka melakukan makan malam. Toh figur para pemimpin bangsa ini yang itu kan juga kita sama-sama tahu lah selama ini mereka berseberangan, terutama ini khususnya antara Ibu Megawati dengan Pak SBY. Dan ternyata mereka tetap juga bisa duduk satu meja untuk makan. Karena itu nggak salah kalau kemudian cuitannya cuma pendek, makan. Jadi tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam dan kemudian sampai ada penilaian seperti disampaikan oleh Said Abdullah ini upaya memecah belah PDIP. Gibran tampaknya perlu menekankan hal itu karena bagaimanapun juga seperti halnya bapaknya Pak Jokowi, dia adalah wali kota yang diusung oleh PDIP. Sementara PDIP saat ini adalah partai yang paling sengit menentang Nasdem dan Anies setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Jadi jelas pertemuannya dengan Anies ini Gibran sudah bisa menduga pasti tidak membuat happy PDIP, dan terbuka kemungkinan dia bisa terkena sanksi dari PDIP. Kepada media, Gibran mengaku siap bila karena tindakannya bertemu dengan Anies itu berbuntut teguran atau bahkan hukuman. Memangnya silaturahmi itu untuk pecah belah, tanya dia. Yang namanya silaturahmi itu untuk mempererat persahabatan,
Yang namanya silaturahmi itu untuk mempererat persahabatan, itu kata Gibran kepada wartawan di Bali Kota Solo. Nggak ada politik, saya kan bukan struktur partai. Tujuan saya silaturahmi bukan itu. Nggak ada negosiasi-negosiasi atau apapun selain belajar. Saya yang belajar dari beliau yang sudah berpengalaman tambahnya. Gibran menuturkan dia tidak membeda-bedakan kubu tertentu. Menurut Gibran, silaturahmi harus dilakukan dengan sebuah pihak. Justru gunanya silaturahmi kan itu, beda kubu sama kubu, kabeh silaturahmi katanya. Dia mengatakan salah satu yang dipelajarinya dari Anies yaitu soal transportasi umum. Dan Gibran menegaskan dia siap mendapatkan sanksi dari PDIP jika pertemuan itu dianggap tidak sesuai ketentuan. Siap, mau ada teguran, hukuman, saya siap, katanya. Sejauh ini selain pernyataan keras dari Said Abdullah, belum muncul reaksi keras yang lain dari petinggi-petinggi PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya yang menyampaikannya dengan datar. Ya kalau pertemuan silaturahmi itu kan budaya kita, tapi apakah pertemuan itu dilanjutkan dengan agenda politik? Nah itu yang harus dipertanyakan. Itu kata Hasto ketika ditemui wartawan di gedung dakwah PP Muhammadiyah Menteng hari Selasa kemarin. Mas Gibran itu kader PDIP dan kemudian di dalam membangun silaturahmi dengan berbagai tokoh-tokoh apapun, Mas Gibran kan juga putra Presiden Jokowi. Sehingga sebagai wali kota dia menerima tamu dari berbagai elemen termasuk yang datang dan berkunjung ke Solo, itu kata Hasto. Pernyataan Hasto ini terkesan terkesan lebih normatif sekaligus diplomatis. Tapi kita tahu bahwa selama ini Hasto yang paling gencar menyerang Nasdem dan Anies Baswedan. Khususnya kalau Nasdem itu dia mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle. Ini kenapa? Karena muncul dari pernyataan politisi Zulfan Lindan, politisi Nasdem Zulfan Lindan bahwa Anies Baswedan itu adalah antitesa dari Jokowi. Bagaimanapun juga PDIP ini kalau saya kira harus lebih hati-hati dalam menangani kasus Gibran ini. Mengingat posisinya sebagai putra Presiden Jokowi. Jadi tidak bisa main panggil dan beri sanksi kepada Gibran seperti halnya diperlakukan kepada Ganjar Pranowo. Paling banter seperti dikatakan Hasto, Gibran akan ditanya benarkah hanya silaturahmi biasa? Tidakkah ada kelanjutan lobi-lobi politik berkaitan dengan pencapresan? Sebab kalau sudah masuk wilayah pencapresan maka berlaku hukum yang tidak bisa ditawar-tawar di PDIP. Itu hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDIP pasti tidak ingin menambah pelik ya dan rumit hubungannya dengan Jokowi, dengan Presiden Jokowi berkaitan dengan Gibran ini. Dan PDIP itu tampaknya punya agenda dan kepentingan yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Namun dalam hal penyikapan terhadap Anies ini kelihatannya Pak Jokowi maupun PDIP punya kepentingan dan sikap yang sama. Bagaimanapun caranya, Anies itu harus dihalang-halangi, jangan sampai dapat tiket pencapresan. Nah, masalahnya pertemuan Gibran dengan Anies ini memang bisa saja menjadi sinyal adanya perubahan sikap politik dari Pak Jokowi. Sangat ini rasanya tidak mungkin ya kalau saya bilang. Jadi sangat-sangat tidak mungkin lah Pak Jokowi tidak dilapori atau bahkan tidak diberitahu adanya pertemuan ini. Sebab kendati hanya sarapan, kemudian diskusi transportasi, dan pergi dalam satu mobil menuju ke tempat pengajian memperingati haul seorang Habib di Solo, persepsi dan pesan kuat ke publik itu lebih pada nuansa politiknya, di luar nuansa silaturahmi dan Gibran berguru kepada Anies. Efek politik pertemuan itu lebih berdampak besar kepada PDIP, saya kira, ketimbang kepada Jokowi. PDIP jelas ini tidak siap dengan pertemuan tersebut dan hal itu tercermin dari respon sekenanya seperti yang disampaikan oleh Said Abdullah. Sebaliknya Jokowi pasti telah melakukan kalkulasi politik dengan sangat matang, dengan sangat cermat, sehingga kemudian dia memberi lampu hijau pertemuan antara Gibran dengan Anies. Kalau tidak ada lampu hijau dari Jokowi, tidak mungkin pertemuan itu terjadi. Nah, pertanyaan kita tentu apa agenda politik Pak Jokowi yang ingin dia sampaikan ke Anies via Gibran? Ini yang masih kita tunggu-tunggu ya. Kalau lepas dari mendukung pencapresan, pertemuan dua tokoh muda ini sangat bagus untuk menurunkan tensi ketegangan politik yang kini tengah terjadi. Dalam jangka panjang, ini bila diteruskan dan diperluas, pertemuan-pertemuan antara dua kelompok yang berseberangan bisa menjadi model bagus untuk kita mengatasi pembelahan bangsa yang
kini sangat parah dan dalam ya yang di Indonesia ini. Agenda politik ini jauh lebih berat, bahkan lebih lebih muskil untuk dilakukan dibandingkan dengan krisis ekonomi yang kini tengah dihadapi oleh pemerintah. Pembelahan anak bangsa ini akan menjadi beban berat siapapun presiden yang terpilih setelah Pak Jokowi. Bagi Anies sendiri, pertemuan dengan Gibran itu kan kian menunjukkan posisinya bahwa stigma yang selama ini disematkan kepada dia sebagai bapak politik identitas itu tidak terbukti. Sebaliknya, justru mereka yang selama ini mendengung-dengungkan, menggaungkan bahaya politik identitas, terbukti merekalah yang selalu memeliharanya. Ini tercermin dari komentar-komentar miring mereka ketika Gibran bertemu dengan Anies. Anies dan Gibran, atau Anda boleh menyebutnya Gibran dan Anies, terserah bagaimana Anda mau menyebutnya, ini telah mulai membangun sebuah jembatan. Jangan sampai jembatan itu kita bakar. Justru kita harus perbanyak dan kita perpanjang jembatan yang bisa mempertemukan dua anak bangsa dari kubu yang berbeda dan berseberangan. Jadi saya kira tidak perlu kita persoalkan siapa yang memulai gitu, siapa yang meminta bertemu dan ngajak sarapan seperti narasi yang coba dibangun oleh bos dari lembaga survei Carta Politika Yunarto Wijaya ya. Justru kita malah harus angkat topi, mereka yang ambil inisiatif untuk bertemu. Bahwa kemudian mereka ini mendapat keuntungan politik dari pertemuan itu, ya apakah Gibran ataukah Anies yang mendapat keuntungan politik itu saya kira konsekuensi logis dari sikap mereka yang tetap mengedepankan akal sehat di tengah pikiran-pikiran cupet dan keblinger yang ini tanpa kita sadari itu telah masuk sangat dalam di bawah alam sadar kita. Pembelahan anak bangsa ini tanpa kita sadari secara perlahan tapi pasti tengah membawa bangsa ini ke jurang keterpurukan. Namun tampaknya kita ini nggak menyadarinya, bahkan malah terus mencoba menjaganya dan bahkan merayakan. Jadi Mas Anies, Mas Gibran, you are doing the good job, well done, teruskan. Dan saya mendorong pihak-pihak yang lain yang sekarang berseberangan untuk mulai bertemu, apakah Anda mau sarapan atau mau dinner atau olahraga apapun, terserah Anda lakukan. Yang penting itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara. Saya sebenarnya dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.